bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan. Artinya ngikut, jadi bukan rombongan inti dari pengawalan, tetapi ini rangkaian liar. Keluarga Selvi Amalia Nuraeni, mahasiswi korban tabrak lari di Cianjur, Jawa Barat, membantah keterangan Kapolres Cianjur terkait ciri-ciri mobil pelaku. Sebelumnya, Kapolres Cianjur Doni Hermawan menyebutkan kendaraan yang menabrak mahasiswi Universitas Surya Kencana, Unsur, Fakultas Hukum itu hingga tewas merupakan Audi tipe A8 berwarna hitam. Kapolres menyebut bahwa Audi tersebut memaksa masuk iring-iringan mobil polisi. Kuasa hukum keluarga korban, Yudi Junadi menjelaskan, fakta yang disampaikan polisi bertolak belakang dengan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan, salah satunya rekaman kamera CCTV. Adapun mobil yang menabrak adalah Toyota Kijang Innova, bukan Audi. Tidak ada itu mobil Audi di lokasi kejadian. Kita sudah mengumpulkan bukti yang menabrak adalah mobil anggota iring-iringan pejabat kepolisian, katanya pada wartawan. Mobil tersebut ikut rombongan, bahkan terparkir di TKP kasus Wawon di Kampung Babakan Mande, Cianjur. Bahkan ada goresan bekas gesekan di bemper bagian depan sebelah kanan, ucapnya. Bentuk kendaraannya, karena ini hasil capture, hasil analisa dari CCTV. Ya. Kemudian kendaraan tersebut sudah kami juga cek CCTV sebelumnya, mulai dari Ciloto sampai dengan di depan bengkel ya. Kita dengan TKP bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan. Artinya ngikut, jadi bukan rombongan inti dari pengawalan, tetapi ini rangkaian liar. Ya, rangkaian liar yang memaksa masuk ikut. Nah, kalau kita lihat di berbagai banyak kejadian ada rombongan pengawalan sudah banyak yang ikut. Nah, ini seperti itu. Jadi mobil ini diduga memaksa ikut rombongan pengawalan. Jadi kalau rombongan pengawalan itu sudah kami cek dan tidak ada yang masuk kendaraan ini bukan bagian daripada rombongan pengawalan. Jadi sudah kami pastikan dan dikoordinasikan karena pengawalan dari Jakarta yang ada kegiatan di Cianjur dan Bandung. Sudah kami lakukan pemeriksaan dan sudah kami keterangan juga dan sudah dipastikan ini bukan rangkaian dari pengawalan, tetapi mobil yang ikut masuk atau mobil liar yang masuk ke dalam rombongan. Kemudian kami juga sudah mengidentifikasi dari jenis mobil yang diduga sebagai penyebab laka. Namun setelah kami lakukan identifikasi nomor kendaraannya, diduga nomor kendaraannya nomor palsu. Ini masih kami dalami lagi dengan menurunkan tim juga. Hari ini sudah kami akan turunkan tim tambahan untuk menganalisa kemungkinan nopol yang digunakan ini. Karena jenis kendaraan sudah diketahui dan juga ada keterangan juga dari sempat ada yang mengejar dan sempat diberhentikan. Diduga pengendara ini ada 2 orang ya, 3 dengan anak kecil. Jadi 1 lelaki, 1 perempuan. Ya sudah kita identifikasi, tinggal kami cari tahu identitasnya. Ya, soal ciri-ciri ini sudah kita dalami karena yang mengejar ini masih belum diketahui ya, karena pada saat mengejar mungkin spontan masyarakat mengejar kendaraan tersebut dan memberhentikan, tetapi tidak sempat tuntas mencatat nama, identitas dan sebagainya. Ini masih kami terus lakukan pencarian, mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera kita ungkap karena sudah mengarah titik terang jenis kendaraan dan ciri-ciri penyebab kecelakaan sudah kita ketahui, tinggal mencari identitas pastinya karena menggunakan nomor palsu. Saya kira itu yang kami perlu sampaikan kesempatan hari ini. Mudah-mudahan mohon doanya kepada masyarakat agar kasus ini bisa segera terungkap. Ada pertanyaan? Yang mobil liar itu apakah jaraknya berdekatan dengan rombongan yang PJU dari Polda? Iya, agak berjauhan karena rombongannya ini mobil terakhir. Jadi memang ikut memaksa dan sempat tertinggal di Bundaran Gentur, kemudian memaksa mengejar lagi dan akhirnya menyusul. Ini memang kecepatan yang cukup tinggi karena posisi kendaraan paling belakang itu kecepatannya lebih tinggi dibandingkan rangkaian yang terdepan. Ya. Jadi ini maka mobil tersebut ini memaksa
ikut rombongan pengawalan dan sempat tertinggal kemudian mengejar kembali. Gitu. Di belakang kendaraan rombongan yang Peugeot itu apakah ada kendaraan yang sweeper juga yang membedakan? Nggak ada, karena ini cuma pengawalan depan saja, tidak ada pengawalan belakang. Jadi tidak ada pembatas kendaraan, tapi kendaraan yang lain semuanya menggunakan nomor polisi. Jadi yang kendaraan yang dikawal pun juga ada nomor polisi yang jelas. Ya, jadi yang masuk ini adalah kendaraan liar, ya, mobil liar yang memaksa masuk rangkaian. Saat insiden apakah rombongan mengetahui ada? Tidak tahu, karena itu posisinya kan kejadian crashnya di belakang, paling terakhir. Jadi rombongan di depan itu tidak mengetahui bahwa ada kejadian kecelakaan. Identitasnya sudah dikantongi? Kalau jenis mobilnya, warna, kemudian titik kendaraannya sudah diketahui. Hanya identitas kendaraan motornya yang perlu kita dalami karena nopol yang digunakan diduga palsu. Karena sudah kami cek plat nomor yang bersangkutan, plat nomor D ya, itu menggunakan nomor yang bukan peruntukannya. Jadi kalau kita cek itu bukan jenis sedan dengan merek Audi. Kalau pengendaranya belum? Iya, pengendara hanya dilihat ciri-ciri fisiknya saja. Nanti kita dalami yang mengejar itu masih kami cari tahu keberadaannya. Karena kemungkinan yang mengejar itu adalah yang melintas. Jadi bukan warga sekitar. Ini perlu kita dalami yang pada saat memberhentikan itu sempat ada komunikasi dengan pengemudi tersebut. Kemudian insen kepada masyarakat atau pengendara atau kendaraan untuk agar tidak masuk seperti itu? Iya, ini juga perlu menjadi pelajaran bahwa pengawalan itu juga ada ketentuannya, ya. Jadi tidak bisa sembarangan ikut memaksa rombongan pengawalan karena ini dapat terjadi kejadian seperti ini. Karena pengawalan itu sudah dengan prosedur, dengan mekanisme pengawalan yang sudah ada sistem pengawalan yang baik dan aman, ya, sehingga ada kejadian seperti ini juga yang akan menimbulkan kecelakaan yang bisa saja mungkin terjadi, ya. Begitu pada masyarakat jangan memaksa pada saat pengawalan seperti ini, entah pengawalan mungkin ambulan, pengawalan apapun, ya, yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pengawalan dan diperbolehkan secara aturan undang-undang, maka jangan memaksa untuk masuk ke rangkaian liar. Ini yang akan menimbulkan hal-hal seperti ini yang kita tidak inginkan. Ya. Komandan, kan saat ini terduga pelaku tabrak lari ini masih belum diketahui. Ada permintaan nggak agar segera misalkan menyerahkan diri ataupun melaporkan? Ya, saya kira itu sudah harus kepada pelaku agar menyerahkan diri karena ancaman hukumannya juga berat seandainya terlibat dalam kecelakaan tetapi tidak beritikat baik untuk berhenti dan menolong korban, maka ada ancaman hukuman pidananya. Jadi kami mengimbau agar yang merasa sebagai penyebab kecelakaan dan sebagai pengendara dari mobil Audi dengan yang terlibat pada hari Jumat yang lalu agar segera menghubungi kami dan bisa kooperatif untuk menyerahkan diri. Kemarin untuk Selvi sendiri itu perjalanan menuju tempat kuliahnya ya? Kami kurang tahu kalau, tapi dari arah Bandung menuju Jakarta, menuju arah Cianjur. Ya, jadi bukan tabrakan langsung dengan mobil Audi ya, jadi ekses tabrakan dulu. Kemungkinan karena jatuh, korban ini jatuh ke sebelah kanan, posisi kendaraan Audi ini agak masuk ke dalam jalur perlawanan, ya. Jadi posisi kendaraannya masuk ke jalur perlawanan sehingga pada saat korban terjatuh, posisi kepala ada di sebelah kanan, terbentur dengan mobil. Jadi bukan langsung tabrakan. Bukan crash depan, tapi lewat belakang. Kemungkinan di samping atau kena ban, ya. Karena kita lihat tidak ada pecahan dari mobil itu, tidak ada. Gitu. Pernyataan ini juga sekaligus untuk mengklarifikasi narasi yang berkembang di media sosial bahwa rombongan Kapolda Jawa Barat terlibat langsung. Ya, betul. Jadi ini perlu saya klarifikasi bahwa tidak ada terlibatan rangkaian atau rombongan pengawalan, ya, yang juga mengawal pejabat Polri. Tapi ini tidak seperti itu pada faktanya. Setelah kami analisis CCTV, pemeriksaan saksi, semuanya mengarah kepada kendaraan yang
masuk rombongan, yaitu maksud kendaraan liar yang masuk ke dalam rangkaian. Jadi kami juga sudah melakukan pemeriksaan, minta keterangan juga rombongan ini siapa saja, ini sudah kami datakan dan tidak termasuk kendaraan tersebut sebagai rombongan. Ada berapa kendaraan di rombongan tersebut? Kurang lebih ada 7 kendaraan. Nah, ini kendaraan yang terakhir, ya, yang ke-8. Gitu ya. Dan mungkin saja ada beberapa kendaraan lagi yang biasanya kan banyak mengikut ya. Ya, ini sebagai pelajaran juga tidak terjadi lagi seperti ini. Ya. Kalau misalnya tertangkap dan terbukti melakukan penyebab kecelakaan, hukumannya? Yang itu pasal 310 ayat 4 itu akibat kelalaiannya melibatkan orang meninggal dunia itu sudah 6 tahun ancamannya. Ditambah dengan pasal 314 itu 312 ulangi itu ancaman hukumannya 3 tahun. 312 itu tidak berhenti pada saat terjadi kecelakaan. Iya. Seperti itu. Ya. Yang tadi Pak, kan pengawalan tadi kan cuma dikawal di depan gitu. Nah, kalau menurut SOP sendiri itu udah pas atau belum? Kalau rangkaian yang panjang, memang idealnya ada rangkaian pengawalan penutup, ya. Seperti pengawalan VIP itu ada rangkaian depan dan rangkaian belakang. Karena ini bukan rangkaian VIP jadi pengawalan yang kemarin ada itu adalah pengawalan depan saja, gitu ya. Jadi memang ada kemungkinan kendaraan-kendaraan yang menyusup seperti itu. Makanya ini perlu kesadaran masyarakat agar tidak ikut dalam rombongan pengawalan karena pasti rombongan itu ada skala prioritasnya dan sudah diatur dalam undang-undang, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang pemirsa Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Bandung, tepatnya di Kampung Desa Bandar, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Saat ini saya tepat berada di posisi kecelakaan tabrak lari yang dialami oleh mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur yang kejadian pada Jumat lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat siang ketika Silvi ataupun mahasiswa yang menjadi korban tabrak lari tersebut berawal dan mengarah dari arah Bandung menuju Cianjur. Namun setibanya di tempat ataupun di lokasi kejadian, Silvi tertabrak ataupun terserempet oleh sebuah mobil. Namun terduga pelaku tersebut melarikan diri dan berdasarkan keterangan dari kepolisian, pelaku yang menabrak korban merupakan kendaraan yang liar masuk dalam rombongan pejabat ataupun petugas dari kepolisian. Namun keterangan itu dan menurut Kapolres Cianjur, mobil yang menabrak tersebut merupakan mobil jenis Audi tipe A8. Namun keterangan tersebut dibantah oleh pihak keluarga bahwa mobil Audi ataupun kendaraan yang disebutkan oleh Kapolres tersebut tidak masuk dalam rombongan ataupun kendaraan liar yang masuk dalam daftar dalam rombongan liar Kapolres tersebut. Dan informasi sementara pun jumlah petugas dari Polda Jawa Barat sudah melakukan olah TKP ulang yang sebelumnya telah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dari Polres Cianjur.
Arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung Timur di sini memang terkenal sangat rawan dan ramai dengan kecepatan rata-rata para pengendara hampir 40 km, dan di sini pun memang rawan ataupun sering terjadi kecelakaan lalu lintas hingga memakan korban meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.